Tergantung situasi ya. Oke. Jadi ini saya bilang saya sampaikan ini tentang maklum saya kalau ngomong bahasa Indonesia sekarang agak kaku-kaku gitu. Bahasa Inggris. Kalau itu Bahasa Inggris kami dengar. Jadi bahasa ini sebenarnya naik saja harus diganti kan. Jadi tindakan. Jadi tadi pikiran, nah sekarang tindakan. Itu perkembangan moral manusia. Bagaimana perkembangan moral manusia? Nah ini, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa ya. Dalam bawahnya itu kita selalu anak kecil tuh, saya nggak mau dihukum, saya nggak mau dihukum. Nah itu masih mentalnya itu pre-konvensional, masih zaman-zaman dulu gitu kan. Yang self interest itu untuk kepentingan saya. Nah yang kedua itu konvensional. Konvensional itu apa? Law and order, morality, good boy attitude. Saya baik berarti saya tuh moralnya baik. Yang pertama tadi dia nggak mau dihukum. Yang kedua tadi kalau saya baik, kalau saya menuruti semua peraturan. Nah yang ketiga itu prinsipal sosial kontrak. Jadi apa sih peraturan itu dibuat untuk apa? Nah kalau Bapak Ibu sekalian kan mikirnya udah ke situ. Itu peraturan itu dibuat untuk siapa? Untuk manusia. Dan untuk siapa? Kita ini untuk siapa? Peraturan itu untuk siapa? Jadi udah mikirnya mengapa ada peraturan? Karena disebabkan oleh fakta-fakta yang ada. Tetapi anak kecil nggak bisa berpikir begitu. Jadi kita harus ke levelnya mereka kalau kita mau ngajar katekesis dan komunikasinya juga. Jadi mereka tuh senangnya kalau anak-anak kan semuanya, oh dapat hadiah, dia bisa jawab kasih hadiah, oh jadi mereka kan, oh Tuhan Yesus itu siapa gitu. Pasti mereka senang. Jadi yang kedua itu pria dan wanita itu juga punya perbedaan moral dalam arti pikiran. Yang pria itu abstrak, betul, dan wanita itu lebih pada relationship, hubungan. Bener nggak? Kalau ada konflik di rumah ya, pasti mikirnya, oh ibu saya, ayah saya begini. Yang ibu pasti mikir itu, peduli amat yang suami bilang, nggak usah mikir. Tapi kalau ibu kan, semuanya dipikirin. Karena memang otaknya berhubungan. Otak yang wanita sama yang pria itu beda. Ada bedanya sedikit, ada hubungan. Kalau yang wanita lebih berhubungan. Kalau yang itu kayak kompartemen, kayak ada satu bagian. Jadi cowok itu kadang-kadang kita lihatnya ngerjain sesuatu gitu ya. Kita nanya, kamu ngapain sih? Gak apa-apa, ngapain? Memang gak ada ngapain, memang gak mikir apa-apa. Nah itulah yang namanya kompartemennya itu memang mereka merasa relax di situ, santai. Memang kita nggak ngerti sebagai cewek nggak ngerti gimana sih santai, bener nggak Pak? Betul, banyak ngayal kami. Nah yang hati itu naikin hati, tadi ada 3 ya. Kita banyak ngayal. Pikiran, tindakan, dan hati. Nah hati itu adalah yang Santo Thomas Aquinas. Maklum saya Dominikan, pasti saya Thomas Aquinas. Dan akulah kemuliaan hati nurani, jangan berhenti meluangkan waktu untuk berdoa. Mantap. Ini nasihatnya kepada seorang pater yang banyak soal belajar. Santo Thomas itu kan terkenal karena Kepintarannya kepintarannya luar biasa, melebihi dari rata-rata. Melebihi saya lah. kayak ragu lebih gitu loh Santo Thomas itu. Jadi menurut penelitian Biar nggak ngantuk lah. jadi intelijennya tuh lebih dari 300 menurut. Tetapi Santo Thomas itu sangat rendah hati. Dia mengatakan apa yang saya tulis ini nggak ada artinya. Itu seperti jerami. Bayangkan dia tuh yang paling banyak dikutip bukunya
bukunya itu adalah Summa Theologiae. Ya. Itu yang paling banyak. Paling laris. Tetapi dia merasa itu nggak ada apa-apanya, dan pada saat akhir hidupnya dia nggak mau lagi menulis apa-apa karena apa yang saya tulis tidak ada artinya. Dan ketika Tuhan menanyakan, apa yang kamu mau, Santo? Apa yang kamu mau, Thomas? Hanya Engkau, Tuhan. Nah, sebagai penyuluh agama, kita itu harus juga punya relationship, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan hanya karena kita mau dipandang sebagai dia pengajar, bukan hanya title-nya doang, tetapi karena kita mau membagikan hubungan erat kita dengan Tuhan itu ke orang lain, karena kita mau menyelamatkan mereka juga melalui kita. Sekali lagi, kita itu adalah produknya Tuhan. Kita itu produk dari katekesis itu sendiri. Nah, komunikasi. Jadi komunikasi itu kan kita tahu ada verbal dan non verbal. Dengan kata dan kata-kata. Tanpa kata-kata. Kadang-kadang yang kata-kata lebih pasti bapak-bapak pada mikirnya, cewek paling susah dimengerti karena ada kata-katanya. Nah, tiba-tiba marah, ngambek, nggak ngomong apa-apa. Gitu kan, Em? Iya kan? Ini hari Rabu, Nen. Jadi verbalnya itu harus pilihan katanya juga diperhatikan. Kadang-kadang kita marah udah tuh nggak ingat harusnya nggak ngomong begitu, nanti nyesal gitu. Tapi kadang-kadang cara kita menyampaikan juga bisa berbeda, intonasi yang digunakan bisa juga berbeda. Contohnya saya panggil Ina, siapa ini? Ina. Hanya satu kata, sama. Tetapi intonasi yang digunakan itu beda, udah menyampaikan. Nah, kalau kita mengajar katekesis penyuluhan, kita dengan ngomongnya, Bapak Ibu dan sekalian, sekarang dulu, gantung nggak dong? Nah, harus modulasi, suaranya atas bawah. Kamu harus belajar. Nah, kita mempergunakan karena kita karena cewek itu lebih pada suara, gitu ya. Suara, jadi suaranya itu langsung. Walaupun cowoknya nggak begitu cakep, tapi kalau suaranya bagus, kadang-kadang ceweknya jauh. Benar. Kalau cewek cantik, kalau laki-laki baik. Gitu. Radio. Udah itu yang cowok kan itu dengan penampilan. Nggak tahu deh. Kalau misalnya punya otak atau berisi otaknya nggak mau tahu. Yang penting penampilannya luar biasa. Iya dong. Penampilan. Jadi tapi cewek kan rata-rata dengar. Tapi makanya jangan jadi katekis ya. Penyuluh agama yang ke cewek dan cowok itu harus punya suara yang modulasi dan penampilan supaya yang cowoknya mau mendengarkan. Kalau enggak, lu gurunya mereka melihat ya. Jadi harus dua perhatikan suara sama penampilannya. Jangan penampilannya baru dari kamar mandi betul rambutnya sana sini. Dengar tuh, Nen, penampilan, Nen. Jadi verbal, potong baju. Dan non-verbal itu volumenya juga. Ada enggak? Itu non-verbal tanpa kata-kata, tapi ada volumenya. Begitulah. Kadang-kadang kita menggunakannya itu lebih lagi. Nah, itu makanya katanya tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Daripada kata-kata itu, tindakan kita itu lebih keras, lebih ada saksi witness.
kita lebih bisa menyaksikan kalau dengan tindakan daripada kata-kata. Oke. Jadi konteks tadi yang saya bilang, umurnya dalam mengajar, dalam berkomunikasi kita harus juga melihat umur. Ini kalau kita ngomongnya udah abstrak banget, tapi yang kita ajar anak-anak 5 tahunan, 6 tahunan, tidak bisa mereka. Jadi, oh Yesus itu sangat agung. Ngerti, mereka nggak ngerti. Ya, nggak ngerti, harus dilihat. Ini loh besar, ini kasih lihat visual juga, kasih lihat. Ini besar, nah itu Yesus itu lebih besar. Nah, yang kedua, jadi jenis kelamin tadi saya katakan, cowok sama cewek itu beda. Cowok itu lebih banyak. Jadi rulang atau urban, yang di perkotaan sama yang di pedesaan juga beda. Jadi bapak kalau penyuluhannya mau di kota, oh ini ke sana ke desa-desa beda juga. Komunikasinya tuh yang digunakan juga beda. Jangan terlalu tinggi kalau bicaranya di pedesaan. Makanya Yesus itu adalah guru yang paling baik. Dia mengambil perumpamaan tentang keseharian untuk mengajar muridnya. Yang keempat, pendidikan juga. Kalau kita berbicara juga harus melihat pendidikan orang ini di mana, supaya bisa nyampai ke hatinya, supaya dia bisa mengerti. Karena kita mau, kalau kita sebagai guru kita mau di dalam pikiran siswa-siswa itu supaya dia mengerti itu ada imajinasi. Kalau saya mengatakan gini, kan bapak atau ibu, imajinasinya ada yang keluar itu bayangan. Nah itulah prosesnya kita mengerti. Nah kita mau juga mereka itu mengerti bagaimana menciptakan imajinasi itu di pikiran mereka dengan penjelasan kita. Nah kita harus melihat pendidikan mereka. Tidak bisa bicara tentang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang matematis, tapi orangnya pendidikannya levelnya bawah gitu loh. Jadi harus dilihat benar-benar supaya apa yang kita sampaikan itu efektif. Statusnya juga harus dilihat, statusnya itu janda, duda, single, atau sudah menikah. Waduh. Nah juga itu harus diperhatikan. Nggak bisa ngomong ke mereka yang ini kita bilang atau yatim piatu. Nggak bisa bilang Yesus kita, Bapa itu sungguh baik. Nah ini yang kita ngomong itu ke anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari papanya karena papanya meninggal pada saat dia masih kecil. Itu bedanya cara pendekatan kita. Gimana ya bisa menyentuh ini semua orang, tetapi dengan kata-kata ini yang tidak menyinggung mereka. Jadi kita benar-benar harus melihat kata-kata yang digunakan berdasarkan latar belakang orang-orang yang dimana kita sampaikan pembelajaran. Yang keenam itu budaya. Budaya itu juga beda. Kalau kita ngomongnya keras, bukan berarti di budaya ini mereka marah. Kayak kemarin tadi, saya dibilang saya marah, padahal saya tidak marah loh. Karena suaranya besar, tapi tidak kuat suaranya, tapi sebenarnya cuma mau mengatakan sesuatu. Nah, karena kita budaya yang beda, kita tersinggung dan akhirnya para murid yang kita ajari tidak mau mendengarkan kita karena kita paham mereka merasa kita marah. Ibu di sini di Kalimantan ini lembut ya ngomongnya kan. Kalau di tergantung. Tergantung suster. Biasanya kalau penyuluh nih, dia itu kalau mimpin ibadat itu dia campur.
jenis kelaminnya laki-laki perempuan, umurnya ada yang tua, ada yang muda, Iya. pendidikannya, nah itu mungkin bisa lebih ditekankan bagaimana cara komunikasinya. Kalau dia campuran gitu. Ya komunikasinya Kan kenain semuanya. kenain Nggak, semua. ya iya, kalau ini terjemahannya Nen. ini terus semuanya Nen. nggak bisa yang ini ya nanti anak-anaknya nggak ngerti. Gitu. Jadi kita nggak bisa, oh kamu ya laki-laki di sini ya, perempuan di sini. Dia ya. tadi udah Bisa. jelaskan ya, apa dia Harusnya tidak semua pakai sama. itu. Jadi yang oke, jadi ini semua tujuannya adalah membuat rencana pelajaran dan bagaimana menyampaikannya. Yang pertama, persiapan. Jadi bisa musik ya dan icebreaker, apa nari-nari gitu ya. Dia tuh yang penting tuh nyiapin diri. Dia tuh pertanyaan bagaimana kamu hari ini itu sangat penting. Jangan langsung oke, buka. Jadi harus kamu bagaimana, karena kan kalau kita pikirannya lagi kusut, lagi mungkin dimarahin orang tua di rumah, itu datang-datang disuruh belajar, nggak mau loh, nggak bakal masuk di dalam pikiran. Pasti pikirannya, oh lagi mama saya bakal ini, semuanya, atau dimarahin istri. Pikirannya, jadi gitu. Jadi harus nanya bagaimana kabar kamu, bagaimana. Jadi supaya mengkondisikan para pelajar itu untuk menerima apa yang mau kita sampaikan. Yang ini yang tadi, iman adalah di hati. Jadi kita harus menyentuh hati, karena iman ada di hati. Nah bapak tanya, kan kalau cowok lebih ke kepala suster daripada ke hati. Nah itu kan hanya klise. Memang kita kepala enggak, kalau enggak mana mungkin. Hati para cowok itu juga punya hati yang lembut. Dengar Wi. Benar loh. Oke, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Mengapa? Lembut. Hah? Mau apa? Aduh. Oh, yang jelas. Perkataannya karena hatinya sebenarnya lembut. Kalau mereka patah hati, kebanyakan cowok nggak mau lagi. Kalau benar-benar patah hati, betul nggak? Tidak juga, suster. Nggak, mungkin patah hatinya kalau benar-benar patah hati. Cari lagi kalau patah hati. Itu nggak patah hati. Karena saya mengambil contoh yang sudah Oh ya. punya yang nggak menikah gara-gara patah hati. Aduh. Jadi hati itu yang harus disentuh. Aduh. Jangan pikiran doang, nanti pikirannya nggak bakal lagi, karena hati itu mengenai Tuhan itu di hati kita. Dengarnya itu di hati. Kemudian juga dari sini itu bisikan dari mana sih kalau dengar dari sini? Biasanya bisikan Tuhan itu dari mana? Biasanya ya kan? Berat kalau udah sakit. Yang kedua itu proklamasi. Jadi harus singkat, sederhana dan jelas, jangan panjang-panjang. Kita mau bilang Tuhan itu baik, tapi kita bilangnya panjang banget dengan anak-anak. Ingat, fokusnya berapa? 8 detik loh. Orang yang udah dewasa 8 detik loh. 8 detik. Jadi 8 detik berapa kata itu? Jadi harus fokusnya itu harus singkat, sederhana dan jelas. Harus yang bersifat mendorong. Tuhan adalah kasih. Kalau dengar tuh cuma 3 kata, tetapi ada imam, Tuhan adalah kasih. Ketika kita jatuh dan Tuhan menyelamatkan kita, ketika kita ada masalah entah mengapa orang membantu kita, itu adalah kasih Tuhan. Makanya
Jelasinnya singkat, sederhana, jangan terlalu buru-buru, dan jelas. Jadi mungkin penyuluhan agamanya dikasih materinya panjang-panjang banget, tapi itu anak kecil nggak bisa tahu. Nah, kita itu membentuk itu anak kecil itu sangat penting, bukan hanya orang tua, tapi anak kecil itu penting. Nah, kita ada satu contoh ya. Di Filipina kan kita punya sekolah itu. Dan biasanya di rumah itu mereka nggak berdoa. Nah, di sekolah anak itu, anak TK di sekolah kita diajari itu berdoa sebelum makan. Nah, jadi ketika sampai di rumah, dia bilang, "Ma, kita doa itu doa makan." Karena nggak pernah doa makan. Nah, orang tuanya itu datang ke suster kita, nanya kan, tahu nggak? Anak saya ngajarin kita doa loh, doa makan. Nah, itu anak-anak itu mempengaruhi juga, mempengaruhi. Jadi penting untuk mendidik anak-anak yang kecil. Jadi singkat, jelas, apalagi ibu-ibu bapak-bapak, anaknya sendiri. Misi kita itu anak kita dulu. Jangan di sini, oke, penyuluhan agama, tetapi keluarganya gimana? Itu sangat penting. Kalau misi di keluarga itu sudah benar, sudah bagus, kan, pasti keluarnya itu lebih mudah. Karena mereka adalah contoh apa yang kita wartakan. Jadi penting bagi mereka untuk mengerti, untuk tahu. Dan jadi kita didik dulu untuk katekesis itu ke mereka, bagaimana cara berdoa semuanya. Jadi dalam ini kata-katanya dalam sakramen baptis, dalam pembaptisan kamu menjadi anak Tuhan. Untuk anak-anak, kamu menjadi anak Tuhan ketika kamu dibaptis. Nah, untuk orang dewasa lebih pada dalam pembaptisan kita dipersatukan kembali dengan Tuhan dengan menerima rahmat pengudusan. Kata-katanya kan beda. Nah, orang dewasa lebih mengerti yang kedua daripada yang pertama. Susah mengajari anak-anak dengan kata-kata yang berbeda-beda. Walaupun retensi ingatannya itu memang atensi perhatiannya itu panjang daripada itu, tapi nggak sampai abstrak mereka. Yang ketiga itu penjelasan. Jadi penjelasan dari yang pernyataan itu menjadi daging. Daging itu apa? Dimanifestasikan secara keseluruhan kita menjadi daging manusia. Jadi ada 3-4 poin yang harus kita sampaikan di dalam penyuluhan agama. Kita bisa dari tema itu 3 poin atau 4 poin yang ditekankan. Jangan terlalu banyak kata-kata, nggak bakal efektif. Jadi sehingga mereka dapat mengerti dengan jelas. Dan yang poin-poin itu menghubungkan mereka ke pribadi Yesus. Tadi kan Yesus yang menjadi pokoknya, yang menjadi produknya. Yesus yang mengubahkan roh kita menjadi produknya. Jadi pribadi Yesus itu, jadi itu harus disampaikan secara kreatif. Nggak bisa sembarang, nggak bisa. Harus kreatif. Kalau ke anak-anak gimana? Kalau ke orang muda bagaimana? Kalau ke orang tua gimana? Harus semuanya kreatif. Dengan menggunakan drama, bercerita, bisa pada suatu hari seorang anak berjalan. Anak itu terjatuh. Wah, jadi ada sesuatu dengan kita sendiri, kita bisa menyampaikan cerita walaupun kita sendiri, dengan berganti karakter, dengan berdrama, dengan gambar atau dengan gambar ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu jago ya gambar, itu bisa digambar dengan ini, diceritain. Kayak lihat YouTube loh. Kalau anak-anak kan lihat YouTube, bahkan kita juga yang lihat YouTube, TikTok atau apa semuanya video singkat semuanya kita lihat. Yang kreativitas
Fasilitas ini terjalin dengan pernyataan Santo Paulus dalam Korintus 9:22-23. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi Santo Paulus itu menjadi segala-galanya. Dalam arti, kalau mengajar anak kecil, kita menjadi seperti anak kecil. Ngajar orang remaja, jadi anak remaja. Jadi orang tua. Jadi pikiran itu, makanya Yesus menjadi manusia supaya manusia tahu bagaimana caranya menjadi manusia. Kita pun kalau mau mendidik anak-anak kita harus ke levelnya mereka. Makanya Santo Paulus mengatakan, aku mencari segala-galanya. Segala-galanya. Yang keempat, aplikasi dalam hidup. Nah, ini yang sangat penting yang saya bilang. Contohnya itu keluarga kita sendiri. Apa yang kita ceritakan, apa yang kita ajarkan, hasilnya itu keluarga kita. Nah, itu sangat penting. Pak. Jadi itu ada pertobatan. Itu pertobatan sangat dibutuhkan. Bagaimana kita memaafkan? Oke, ini, tapi akhirnya tidak memaafkan. Jadi memaafkan itu adalah contoh kasih yang paling tinggi. Memaafkan Yesus disalibkan, apa yang dia katakan? Karena mereka tidak tahu. Apakah Bapak kira mereka tidak tahu sama sekali ya Pak? Tahu kan? Nah, kenapa Yesus bilang mereka tidak tahu? Karena Yesus, karena kasihnya, Berbelas dia kasih. mau mengerti. Mereka tidak tahu. Nah, kita juga memaafkan, kita mengatakan karena mereka tidak tahu apa maksud kebaikan kita. Nomor 5, perayaan. Jadi kan ada perayaan. Setelah itu kan biasanya dirayakan apa? Kita mengucap syukur. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Setiap ada pelajaran penyuluhan, dia akhiri dengan doa ucapan syukur. Inilah perayaan. Perayaan akan kasih Tuhan yang kita rasakan. Oke. Nah, yang tujuan dari kelima langkah ini adalah memfasilitasi perjumpaan kita dengan Yesus. Mereka dengan Yesus. Bukan apa-apa, karena sekali lagi kita itu ada karena kita mau mewartakan tentang Yesus. Enggak ada penyuluh agama tanpa Yesus. Jadi mengajar itu seperti memberi makan. Bukan berapa banyak yang dimakan, tetapi berapa banyak yang dapat dicerna. Sama halnya bukan karena berapa banyak informasi yang kita berikan, tetapi berapa banyak yang diserap oleh para murid. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan sederhana, komunikasi itu bakal diserap oleh para murid. Guru terbaik adalah yang tidak memberikan sesuatu untuk diminum oleh muridnya, tetapi membuat para muridnya haus. Kita hanya membuat haus. Kan kalau memang muridnya itu tertarik, pasti kan ibu minggu depan ya jumpa lagi ya. Mereka ada excited dan mereka rinduan ya. Jadi mereka mau ketemu lagi sama ibu gurunya karena mereka merasakan tertarik. Mereka haus akan apa yang akan diajarkan oleh gurunya atau penyuluhan atau katekis. Oke, terima kasih. Singkat ya. Kami ada workshop.